ya kondisinya gimana sebenarnya Pak? Artinya kalau di bisnis lain kan agak ya bagaimana ya, agak susah gitu loh. Ada kekurangan kegiatan gitu dan sebagainya. Mungkin bagaimana kondisinya Pak dari 199 perusahaan pialang asuransi dan pialang reasuransi itu bagaimana Pak? Artinya masih hidup kan Pak? Atau masih mencetak laba gitu atau bagaimana Pak? Hidup tapi menggap-menggap Pak. Iya, iya. Jadi kami di Aparindo memang dalam rangka untuk membantu teman-teman untuk survive melewati masa pandemi, tentunya kami juga sering melakukan konsultasi dengan Ibu dan Bapak di OJK untuk memberikan relaksasi-relaksasi tertentu yang dapat membantu perusahaan-perusahaan di bawah Aparindo itu tetap berfungsi dan bekerja sebagaimana yang diharapkan. Dan alhamdulillah masukan-masukan dari Aparindo itu dalam beberapa kesempatan sudah disosialisasikan direct dari OJK adanya relaksasi-relaksasi dalam rangka untuk membantu perusahaan dapat melewati masa pandemi. Selamat datang di Medas CEO Talks yang diselenggarakan oleh media asuransi. Hari ini kita akan bicara mengenai daya tahan dan peran pialang asuransi dan reasuransi di masa pandemi. Seperti diketahui bahwa pandemi COVID-19 itu berpengaruh pada seluruh kegiatan bisnis, termasuk tentunya di pialang asuransi dan reasuransi di Indonesia. Bagaimana perusahaan-perusahaan pialang asuransi dan pialang reasuransi ini bertahan di masa pandemi COVID-19? Nah, kita akan berbicara dengan salah satu tokoh perasuransian, yaitu Pak Muhammad Yusuf Adi, atau yang dikenal juga dengan Pak Adi Sofyadi, yaitu Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia atau Aparindo, yang sudah hadir di saat ini. Baik, selamat datang Pak di acara Medas Talks, CEO Talks Media Asuransi. Selamat siang Pak Jalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih Pak Adi datang ke sini nih, Pak Adi Sofyadi. Padahal lagi bisnis kan Pak, sedang bisnis, sedang melakukan bisnis, waktunya tersita sekitar 30-45 menit lah di tempat kita ini. Tapi sebelum mulai mungkin ada sedikit latar belakang dari Pak Adi Sofyadi, karena beliau ini lahirnya nggak di Jakarta, tidak juga di Jayapura enggak, tapi di Kairo Pak, di Kairo di Mesir lahirnya. Kenapa? Ya karena keluarganya kebetulan berlatar belakang diplomat gitu. Jadi tidak setiap orang Indonesia bisa lahir di Kairo gitu. Bapak ini lahir di Kairo gitu. Dan tapi ternyata tidak santai-santai juga sebagai anak seorang diplomat, mesti kerja keras gitu, sambil bekerja sambil kuliah gitu loh. Jadi memang luar biasa gitu. Baik, kita akan mulai saja langsung aja mengenai bagaimana daya tahan dan peran dari pialang asuransi dan pialang reasuransi di Indonesia ini pada masa pandemi COVID-19. Pak Adi, berapa jumlahnya sebenarnya anggota dari Aparindo ini Pak? Berapa yang pialang re dan berapa pialang yang langsung Pak? Ya. Baik, terima kasih Pak Jalil. Jadi catatan yang ada di Aparindo, Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia, sampai dengan hari ini tercatat ada 158 perusahaan pialang asuransi
dan 41 pialang reasuransi. Jadi totalnya 199. Nah, dari 199 itu 8 terkategorikan sebagai perusahaan yang joint venture, dan sisanya 191 adalah perusahaan nasional, fully nasional. Jadi totalnya sekarang 199, dan itu cukup luar biasa untuk perusahaan pialang ya. Ya alhamdulillah dari 199 itu belum ada laporan yang kalau bicara masalah suffering selama 1 tahun masa pandemi dimulai 2020 di bulan Maret sampai sekarang itu udah 1 tahun ya. Suffering pasti ada yang suffer, tapi yang benar-benar kolaps karena pandemi alhamdulillah sampai hari ini belum ada, Pak Jalil. Ya, jadi belum ada yang menyerah ya Pak ya di antara perusahaan pialang asuransi. Justru malah kita berusaha untuk lebih berusaha untuk lebih maju lagi, survive apa yang kemarin tertinggal di masa pandemi itu bisa kita recover paling tidak, dan mudah-mudahan teman-teman di Aparindo khususnya DPP itu selalu mencoba untuk menyemangati teman-teman agar berkreasi, berinovasi supaya kita bisa melewati masa pandemi ini dengan lebih lebih baik. Sebenarnya peran dari pialang asuransi dan juga pialang reasuransi apa Pak sebenarnya Pak? Mungkin biar masyarakat lebih tahu gitu Pak. Ya, pada umumnya secara garis besar untuk fungsi seorang pialang, apakah itu pialang asuransi maupun pialang reasuransi, secara aturan dilihat pada Undang-Undang 40 2014, di mana secara garis besar itu fungsinya pialang adalah melakukan akseptasi, kemudian memanage account-nya, dan juga melakukan bantuan untuk penyelesaian klaim. Jadi pada intinya seperti itu. Namun dalam kesehariannya seorang pialang itu sebelum dia melakukan pendekatan kepada asuransi untuk penempatan asuransi, biasanya pialang asuransi itu juga melakukan yang namanya fungsi atau peran sebagai konsultan. Jadi kita melakukan survei, kita melakukan penilaian terhadap risiko-risiko yang akan diasuransikan. Kemudian setelah kita membuat skemanya untuk penempatan asuransi, kita pun juga melakukan review terhadap perusahaan-perusahaan asuransi yang akan digunakan sebagai penerima dari risiko yang ditransfer atau diserahkan kepada pihak penanggung. Jadi kita selain bekerja sebagai wakil dari tertanggung, kita juga melakukan fungsi konsultansi untuk mendapatkan coverage yang terbaik dan cocok dengan risiko yang akan ditempatkan ke industri asuransi. Pada umumnya seperti itu, Pak Jalil, peran dan fungsinya seorang broker. Mungkin agak ada masih bingung Pak mengenai bedanya dengan agen misalnya. Kalau agen kan kalau nggak salah ini mewakili perusahaan asuransi. Kalau pialang ini mewakili nasabah atau tertanggung ya Pak ya? Mungkin ya. Bapak bisa menjelaskan Pak? Ya Pak, kalau bagi saya untuk membedakan peran fungsi pialang dengan agen, pada intinya adalah kalau seorang agen itu adalah menjual produk. Artinya dia menjual produk asuransi yang dia ageni. Sementara kalau seorang pialang itu produknya atau menjualnya adalah risiko, Pak. Jadi antara produk dengan risiko adalah dua hal yang sangat berbeda, karena risikonya dibutuhkan oleh si klien untuk dipindahkan kepada pihak asuransi, tapi belum tentu asuransi mempunyai produk yang pas terhadap risiko yang ditempatkan itu. Makanya itulah di situ
pada akhirnya nanti perannya seorang broker untuk memilih perusahaan asuransi mana yang mempunyai produk yang cocok dengan risiko yang sedang atau yang akan ditempatkan ke perusahaan tersebut. Jadi itu bedanya itu Pak. Kalau agen dia lebih banyak hanya bersifat menjual produk-produk yang ada di perusahaan asuransi yang diageni. Jadi dia tidak bisa lebih dari produk-produk yang ada di asuransi tersebut. Apabila ada permintaan lebih dari produk tersebut, dia tidak bisa memberikan jalan keluar atau ini sesuai dengan aturan main yang ada di mana di Indonesia. Si agen tidak bisa memberikan produk lain selain produk yang diageninya dari perusahaan tersebut. Itu mungkin perbedaan pokoknya di situ, Pak. Baik, Pak. Ada tokoh pialang asuransi ya, broker asuransi gitu, Pak Fred Iswara. Beliau adalah sekjen pertama dari Aparindo tahun 1978, jadi udah lama ya. Masih hidup orangnya, alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah. Beliau pernah mengatakan begini, kamu jangan main-main dengan broker, gitu, dengan pialang asuransi. Emang kenapa Pak? Karena pialang asuransi ini bisa menggerakkan pasar. Maksudnya begini, kadang-kadang ada penutupan rate-nya tinggi sekali gitu. Tapi dengan adanya pialang ini, peran pialang, rate-nya bisa dinetralisir lah. Artinya ya jangan, kalau cari untung jangan banyak-banyak lah gitu. Jadi dan tertanggung juga coverage-nya luas, cakupan untuk perlindungan risikonya juga bagus, kira-kira seperti itu. Gimana Pak Adi? Ya memang tadi Pak, fungsi dan perannya broker itu selain dia menjaga agar si klien mendapatkan tutupan terbaik, di sisi lain dia juga mencoba untuk membantu perusahaan asuransi yang akan melakukan penerimaan dari risiko tersebut atau akseptasi risikonya, itu juga tidak terlalu dirugikan atas risiko yang ditempatkan. Karena pada intinya perusahaan asuransi pun juga akan mencoba untuk mencari keuntungan dari tutupan asuransi. Nah, oleh karena itu, tadi yang sudah saya sebutkan, pialang itu juga bertindak sebagai konsultan, Pak. Tadi kalau Pak Jalil mengelaborasikan atau menceritakan bahwasannya kalau ada rate-nya yang tinggi itu bisa diterima oleh pihak tertanggung. Intinya adalah tadi Pak, ketika seorang pialang itu melakukan fungsi konsultan, dia akan menerapkan kaidah-kaidah yang terkait dengan manajemen risiko. Jadi dia akan melakukan hal-hal yang bisa menurunkan atau menyelaraskan exposure yang akan diterima oleh pihak asuransi, sehingga asuransi merasa bahwa exposure yang dia akan kelola sebagai penanggung itu tidak akan merugikan dia dalam jangka panjangnya. Karena perusahaan asuransi pun juga akan selalu mencoba untuk mendapatkan hasil underwriting result yang menguntungkan bagi perusahaan, karena itu darahnya perusahaan asuransi adalah underwriting result, Pak. Sehingga kalau underwriting resultnya jeblok, di mana underwriting result itu maksudnya klaim yang dibayarkan lebih besar dari total premi yang dia terima, sehingga dia tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Oleh karena itu, disitulah letak peran fungsinya pialang untuk memberikan masukan-masukan kepada perusahaan asuransi atas risiko yang akan dipindahkan dari pihak tertanggung, nasabah, yang akan selanjutnya dikelola oleh pihak asuransi, sehingga dua-duanya menjadi win-win situation, Pak. Nah, ada kalanya yang tadi Pak Jalil juga sudah cerita, suatu penutupan, misalnya asuransi kan sekarang wajib untuk menerapkan rate berdasarkan masukan yang sudah dihitung secara tepat, di mana tertanggung mungkin masih merasa harganya masih ketinggian dari budget atau dana yang mereka sudah alokasikan untuk tutupan asuransi. Seorang broker yang baik itu pasti bisa
menyeimbangkan antara kepentingan atau kebutuhan si nasabah terhadap tutupan asuransi dengan ekspektasi asuransi, perusahaan asuransi ketika akan mengelola risiko yang dipindahkan ke tempatnya dengan harga yang menurut dia adalah wajar. Semua aspek manajemen risiko, hal-hal yang terkait dengan exposure itu pasti akan direview oleh pihak pialang agar pihak asuransi bisa menerima risiko tersebut dengan harga yang juga bisa diterima oleh pihak tertanggung. Nah, oleh karena itu terkait dengan tadi Pak Fred Iswara mengatakan bahwa pialang itu bisa menggerakkan pasar, karena memang asuransi kalau hanya menjual produknya kepada tertanggung bisa saja tidak tidak akan menggunakan produk tersebut karena menurut dia produknya tidak cocok dengan resikonya dia. Yang kedua mungkin harganya yang tidak sesuai dengan budgetnya dia. Oleh karena itu dengan adanya keterlibatan tertanggung, dua kutub ini bisa dipertemukan Pak, sehingga ada win-win solutionnya, sehingga industri asuransi pun juga akhirnya berkembang dengan adanya produk-produk atau akun-akun yang bisa ditutup oleh perusahaan-perusahaan asuransi. Mungkin itu yang dimaksud oleh Pak Fred ketika pialang itu bisa menggerakkan pasar asuransi. Tadi Bapak menyampaikan bahwa pada waktu awal kita berbicara bahwa pialang asuransi dan pialang reasuransi sampai saat ini walaupun diterpa oleh pandemi COVID-19 belum ada yang nyerah ya Pak ya, atau tidak ada yang menyerah Pak ya? Alhamdulillah belum Pak. Ya. Nah jadi tapi kondisinya gimana sebenarnya Pak? Artinya kalau di bisnis lain kan agak ya bagaimana ya, agak susah gitu loh. Ada kekurangan kegiatan gitu dan sebagainya. Mungkin bagaimana kondisinya Pak dari 199 perusahaan pialang asuransi dan pialang reasuransi itu bagaimana Pak? Artinya masih hidup kan Pak? Atau masih mencetak laba gitu atau bagaimana Pak? Hidup tapi menggap-menggap Pak. Iya, iya. Jadi kami di Aparindo memang dalam rangka untuk membantu teman-teman untuk survive melewati masa pandemi, tentunya kami juga sering melakukan konsultasi dengan Ibu dan Bapak di OJK untuk memberikan relaksasi tertentu yang dapat membantu perusahaan-perusahaan di bawah Aparindo itu tetap berfungsi dan bekerja sebagaimana yang diharapkan. Dan alhamdulillah masukan-masukan dari Aparindo itu dalam beberapa kesempatan sudah disosialisasikan direct dari OJK adanya relaksasi dalam rangka untuk membantu perusahaan dapat melewati masa pandemi. Di sisi lain juga sebagai perusahaan pialang asuransi maupun reasuransi secara individual, mereka juga harus melakukan banyak sekali penyesuaian dalam rangka untuk mengantisipasi dampak secara umum yang ditimbulkan oleh pandemi. Contohnya misalnya kita baru 1 tahun ini kurang lebih diperkenalkan cara bekerja yang tidak lagi harus secara fisik berada di kantor. Dan itu buat perusahaan pialang tentunya banyak hal yang harus dilakukan penyesuaian karena pada intinya kami ini kan sebagai servicing industri Pak. Kita melayani nasabah kita dengan tadi bertatap muka, berdiskusi dan lain-lain. Di mana dalam era pandemi itu sekarang hal itu harus banyak sekali berkurang sehingga kita harus mencari terobosan-terobosan lain yang bisa tetap menjaga agar level of service kita tetap prime sehingga klien tidak merasa dirugikan atas kendala-kendala yang diakibatkan oleh dampak pandemi.
PSBB itu sangat membawa impact yang luar biasa kepada teman-teman di broker karena kegiatan untuk melakukan survei, kegiatan untuk melakukan diskusi itu sangat terbatas jadinya Pak. Sehingga ketika diperkenalkan dengan melakukan virtual meeting dan segala macam, itu masih banyak kendala selain kendala teknisnya, juga kendala di mana diskusinya itu beda Pak ya, kalau kita ketemu fisik dengan ketemu seperti ini, auranya agak sedikit beda lah gitu. Tapi bagaimanapun juga sampai dengan hari ini, alhamdulillah teman-teman cepat beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi sehingga WFA itu tidak lagi menjadi isu buat teman-teman dan itu alhamdulillah mereka bisa tetap melakukan servicingnya dengan cara-cara yang sangat-sangat berbeda dengan masa-masa sebelum pandemi ini. Ya, kalau ini Pak, mungkin dari beberapa anggota Aparindo, baik pialang asuransi maupun pialang reasuransi, mungkin Bapak bisa atau dapat menyimpulkan kira-kira apa yang sebenarnya mereka lakukan ini, sehingga bisa bertahan di tengah pandemi ini dan masih bisa melayani nasabah atau klien mereka gitu, perusahaan-perusahaan pialang ini. Ya. Pada intinya mereka melakukan adjustment, yang paling penting itu adalah melakukan adjustment terhadap cash flow mereka, Pak. Jadi kami ini kan sebagai orang tengah, middleman itu kan juga tidak lepas dari aturan-aturan yang ada di nasabah-nasabah kami, Pak. Di mana nasabah-nasabah kami, entah itu nasabahnya dari unsur perbankan atau direct corporate companies atau individual, itu kan juga mereka secara aturan mendapatkan relaksasi dan berbagai kemudahan dari pemerintah Republik Indonesia terkait dengan era pandemi. Nah, tentunya ini impact-nya buat kita adalah dari sisi cash flow, di mana ada kemungkinan kita punya secara kertas, secara tagihan dan segala macam, kita seolah-olah mempunyai cash in gitu Pak ya. Tapi physical money-nya itu mungkin karena adanya relaksasi dan lain-lain, itu tidak serta-merta langsung masuk gitu Pak. Sehingga cash flow perusahaan sangat-sangat terganggu. Nah, oleh karena itu tadi yang saya sampaikan, kami di DPP itu mengajukan permohonan ke OJK untuk dipertimbangkan juga masalah hal-hal yang terkait dengan kinerja keuangannya seorang pialang. Jadi kita diberikan bantuan beberapa kemudahan untuk hal tersebut. Itu yang saya tahu seperti itu. Kemudian teman-teman di pialang pun juga sekarang sudah mulai mengefisienkan costing mereka, Pak. Costing mereka dalam pengertian kan selama pandemi ini tidak lagi ada yang namanya ketemuan fisik, apakah itu entertainment, jamuan makan, atau hal-hal yang terkait dengan marketing expenses, itu mereka sekarang bisa lebih efisienkan sehingga expenses ini tidak menekan pendapatan pialang secara overall, dan harapannya adalah walaupun nilai dari total pendapatan at the end of the day-nya itu dari pialang itu menurun, tapi menurunnya harapannya tidak sampai menggerus equity yang ada di perusahaan, sehingga operasional tetap bisa membiayai biaya-biaya yang timbul atau menjadi beban dari perusahaan masing-masing. Itu yang kita khususnya di Aparindo mencoba untuk membantu teman-teman di di pialang. Bagaimana Pak dengan digitalisasi di masa pandemi Pak, di antara anggota Aparindo, yaitu pialang asuransi dan pialang reasuransi Pak? Ya, memang digitalisasi adalah sesuatu kondisi yang mau tidak mau teman-teman di pialang itu harus melakukan adaptasi. Artinya mereka harus memilih ketika
berhadapan dengan era di mana klien kita itu sekarang sudah mulai masuk ke dalam dunia digital, sehingga segala keperluan mereka bisa akses melalui digital. Nah, tentunya buat perusahaan pialang itu kita sekarang harus merubah paradigma kita, bahwasannya melakukan approaching kepada klien-klien kita sekarang tidak melulu bertumpu kepada, kalau dulu kan katanya broker itu atau pialang itu berbisnisnya dengan klien karena kita bicaranya masalah trust, masalah kedekatan dengan klien-klien kita, sehingga kita ditunjuk sebagai pialangnya mewakili kepentingan mereka. Nah, oleh karena itu sekarang dengan era digital, ketemuan fisik, pertemuan diskusi yang sifatnya fisikal dan lain-lain itu menjadi sangat berkurang. Sehingga teman-teman di pialang itu sekarang harus memikirkan atau re-engineer ulang cara mereka menyampaikan layanan seorang pialang kepada calon nasabah atau existing nasabah mereka, sehingga itu tidak akan mengganggu produktivitas dari si perusahaan tersebut. Digitalisasi memang sebuah era yang pastinya akan datang ke Indonesia secara penuh, dan tentunya teman-teman di industri asuransi, perusahaan asuransi termasuk pialangnya, itu wajib untuk melakukan, menurut saya itu wajib untuk melakukan perubahan-perubahan dan melakukan adaptasi atas era yang akan datang ini, Pak. Dan itu bukan akan datang lagi, sudah datang gitu ya. Sehingga teman-teman yang terlambat untuk melakukan adaptasi ada kemungkinan akan terimbas dari situasi yang sedang terjadi ini. Baik, Pak. Kalau ada satu pertanyaan lagi, ini ada perkembangan yang menarik ya. Jadi di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mengenai perasuransian itu, Pak. Itu kan sebenarnya ada yang disebut dengan lembaga penjamin polis. Nah, itu dikasih waktu undang-undang itu 3 tahun, Pak. Artinya mestinya pada tahun 2017 harusnya sudah terbentuk tuh LPP itu. Seperti di perbankan kan ada lembaga penjamin simpanan gitu. Nah, di asuransi, industri asuransi ada namanya lembaga penjamin polis gitu. Tapi terlepas dari sampai sekarang belum terbentuk, menurut Bapak bagaimana sebenarnya itu lembaga penjamin polis itu, Pak, bagi seorang pelaku bisnis di pialang asuransi ini, Pak, atau reasuransi? Kalau buat kami di pialang, industri pialang itu sangat bagus, Pak, karena kami kan jadinya, karena pialang itu pada intinya kan mewakili pihak tertanggung, Pak ya. Sehingga kalau ada penjaminan asuransi, artinya kan kalau asuransinya kolaps atau gagal bayar dan lain-lain, itu diambil alih oleh lembaga penjamin tersebut. Nah, tentunya karena ini kan programnya program pemerintah, Pak. Jadi harusnya memang kita menunggu arahan dari OJK tentunya sebagai regulator, kapan akan mengadakan lembaga penjaminan ini. Jadi ini kan asuransi dijamin lagi oleh lembaga tersebut. Nah, downside-nya adalah tentunya di situ kan nanti ada iurannya, Pak, untuk kayak di LPS itu perbankan kan juga melakukan iuran ya, ditarik iuran, karena uang itu akan dikumpulkan dalam rangka untuk menjamin ketika sebuah bank itu gagal untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya misalnya. Nah, ini sama aja nanti, menurut saya pandangannya adalah sama aja ketika nanti perusahaan asuransi itu ada yang gagal bayar kepada nasabahnya, itu lembaga penjamin yang akan mengambil alih tersebut untuk certain amount lah mungkin ya, Pak ya. Nah, buat kami di pialang itu berita baik karena klien-kliennya pialang ini menjadi terjamin, Pak. Kalau membeli polis itu tidak akan terjadi gagal. Ya, ini selain tentunya semua klaim-klaimnya yang ada itu sudah sesuai dengan kondisi polis misalnya, Pak. Tapi karena
kondisi keuangan perusahaan tersebut belum memenuhi belum bisa memenuhi kewajibannya, sehingga si klien merasa dirugikan ketika klaimnya itu menjadi terlambat dibayarnya atau tertunda-tunda. Nah, itu nanti yang akan diambil alih. Jadi kalau menjawab pertanyaan Pak Jalil, menurut saya buat pialang itu dengan adanya lembaga penjaminan justru lebih meningkatkan keyakinan kami di pialang bahwasannya perusahaan-perusahaan yang dipilih nantinya oleh si pialang tersebut hopefully tidak akan sampai terjadi gagal bayar gitu Pak ya, atas kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh si perusahaan asuransi tersebut. Nah, pada intinya ya kita tinggal menunggu kapan pemerintah akan meluncurkan hal tersebut. Begini Pak Adi, pialang sebagai pialang asuransi dan reasuransi ya, terutama pialang asuransi. Ini kan masalahnya di nasabah atau klien ya, atau tertanggung. Ini kan ada yang nilai tunainya juga. Jadi artinya ada yang seperti nanti kan PAID itu kan nanti akan di asuransi umum ya Pak ya. Nah, itu kan ada yang bentuknya untuk risiko, premi, satu lagi investasi gitu. Menurut Bapak, menurut pandangan Bapak nih, sebaiknya yang di LPPK itu, lembaga penjamin polis, lebih baik risikonya aja atau juga sekaligus katakanlah investasinya, karena Bapak tadi menyebut masalah gagal bayar misalnya gitu. Nanti kalau misalnya asuransi umum sudah ada PAID gitu kan, itu kan mesti ada nilai itu, ada investasinya gitu kan, selain premi gitu. Gimana Pak Adi? Kan gini Pak, kalau resikonya menurut saya Pak ya, exposure-nya itu kan sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada di polis. Jadi kalau saya menutup sebuah pabrik dan diberi polisnya itu misalnya property or risk gitu ya Pak ya, itu kan berarti semua exposure yang ada di pabrik tersebut untuk operasionalnya sudah terjamin dalam kondisi-kondisi yang ada di polisnya. Selama klaimnya itu dalam kondisi polis, dan itu menjadi tanggung jawabnya perusahaan asuransi. Nah, masalahnya sekarang, perusahaan asuransi ketika menerbitkan polis dan akhirnya menerima premi dari penerbitan polis tersebut, dia akan melakukan pengelolaan dana, Pak. Sebagian dia lakukan investasi, sebagian dia harus cadangkan untuk cadangan teknis dan cadangan klaimnya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ketika dia melakukan investasi di luar ranahnya perusahaan, misalnya dia menggunakan instrumen investasi yang ada di Bapepam atau dimanapun lah Pak ya gitu ya, dan itu ternyata menghasilkan sesuatu yang tidak diharapkan oleh si perusahaan asuransi, ketika terjadi klaim, dia hanya punya dana cadangan teknis saja Pak yang dia atau cadangan klaim yang dia sudah miliki. Sementara dari yield hasil investasi ataupun pokok dari investasinya yang diinvestasikan itu tidak bisa membantu untuk membayar klaim. Nah, ini makanya di sini ya yang diperlukan penjaminannya Pak, bahwa asuransi yang melakukan investasi atau berharap dari hasil investasi untuk membantu menyokong kegiatan operasional, baik operasional perusahaan day to day maupun dalam rangka untuk memperbesar premi untuk menutupi liability-nya dia atau klaim-klaim yang akan terjadi, itu harus harus ada pertanggungjawaban yang cukup ketat di mana nasabah pada intinya pada akhirnya tidak dirugikan oleh kegagalan investasi yang dilakukan oleh perusahaan, Pak. Gitu. Karena kalau asuransi umum, Pak ya, saya kalau asuransi jiwa tidak begitu paham, tapi kalau asuransi umum yang saya pahami adalah selain dia melakukan investasi atas premi yang masuk, untuk membayar risiko yang ditempatkan ke dia, selain dia serap sebagai retensi maupun treaty kapasitas otomatisnya,
itu dia juga bisa melakukan penempatan fakultatif, sehingga ada konsekuensi dari pihak reasuransi yang akan membantu dalam pembayaran klaim. Tapi ini pun juga harus ada pihak yang memonitor kepada perusahaan reasuransi mana saja yang bisa membantu atau tidak mengganggu proses penyelesaian klaim pada nantinya. Karena saat ini ada aturan di mana di OJK tentang retensi dan penempatan reasuransi, tapi itu masih terbatas, menurut saya masih terbatas kepada jenis usaha atau lini bisnis yang sifatnya retail, istilahnya itu yang risikonya rendah. Tapi kalau risiko-risiko seperti marine hull, satelit, oil and gas, kemudian pembangunan jalan tol misalnya gitu ya, yang mana kapasitasnya banyak diabsorb dari luar, itu penempatannya menurut saya OJK belum sampai sejauh itu untuk memonitornya. Yang ada di undang-undang itu kalau untuk treaty, kewajiban perusahaan asuransi untuk penempatan reasuransi itu minimum triple B kalau nggak salah. Tapi untuk fakultatif belum ada aturannya. Kalau di bisnis migas atau bisnis yang sifatnya korporasi besar-besar itu ada permintaan untuk asuransi menempatkan reasuransinya dengan predikat S&P A- kalau nggak salah. Baik Pak, yang saya mungkin pertanyaan paling akhir nih, begini Pak, itu kan nanti ada PID ya Pak ya, ada PID kan, produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi gitu. Dan asuransi umum ini kan mesti tahun ini tahun 2021 udah mulai itu boleh menjual produk tersebut yang dikaitkan dengan produknya apa, katakanlah fire misalnya asuransi kebakaran juga bisa nanti dikaitkan dengan investasi di asuransi umum maksud saya. Kalau seperti itu nanti LPP-nya gimana ya Pak? Artinya kalau tadi kan Bapak bicara soal investasi di perusahaan asuransi ya, tapi ini kan masalahnya ada dana investasi dari nasabah atau klien atau tertanggung ini yang dikaitkan dengan asuransi itu sendiri, asuransi umum misalnya gitu. Apa juga ditanggung oleh LPP? Saya belum tahu, mungkin di negara lain gitu Pak. Gimana Pak? Kalau di luar sih saya belum dengar Pak yang begitu ya. Jadi ini kan investasi si nasabah Pak. Iya betul Pak. Ya, investasi nasabah yang dikaitkan dengan asuransi kan. Iya, karena nanti ada produk PID itu Pak. Betul. Ya. Mungkin ini lebih cocok untuk kalaupun LPP itu nanti akan melakukan penjaminan, itu mungkin produknya tuh lebih banyak yang sifatnya non high risk Pak gitu ya. Sifatnya banyak, volumenya banyak, tapi secara risiko mungkin kecil-kecil kayak peritilan gitu ya. Tapi kalau kita bicara corporate investment, itu perusahaan asuransi atau LPP nantinya akan agak kelabakan Pak, karena bisa dibayangkan misalnya ada risiko pembangunan yang saya tahu nih Pak, misalnya membangun pembangkit aja misalnya dengan nilai investasi 100 juta US gitu ya. Nah investasinya itu dikaitkan dengan asuransi, jadi misalnya sindikat bank itu melakukan investasi, kemudian investasi itu harus diasuransikan supaya si bank tidak mengalami kredit macet atau penunggakan pembayaran dari si nasabahnya gitu ya. Nah ini diasuransikan, asuransinya yang saya sih melihatnya asuransi itu lebih fokusnya kepada exposure atas risiko Pak, bukan atas investasinya dari investornya si nasabah gitu ya. Jadi ada pihak A
investasi di Indonesia 100 juta US, mengangkat kontraktor B gitu ya untuk membangun pembangkit. Nah, kontraktor B ini mengasuransikan construction-nya, Pak, bukan investasinya. Ya, tapi kalau dikaitkan dengan investasi itu dengan nilai premi yang prosentasi dari nilai investasinya, itu LPP akan kelabakan, Pak, menurut saya. Karena premi itu kan presentasi dari nilai pertanggungan, Pak. Kalau nilai pertanggungan 100 juta US, mungkin preminya berapa? Kalau 1% aja 10 juta gitu ya, atau 1 juta dolar misalnya. Terus kita harus menanggung risiko investasi yang 100 juta US. Nah, LPP agak-agak kelabakan nanti itu, Pak. Iya, iya. Ya, Pak. Jadi baik. Nanti mari kita tunggu saja mengenai LPP ini gitu. Maksud saya nanti kan pialang asuransi dan juga pialang asuransi kan bisa atau memberi masukan lah kepada OJK di lapangan gitu. Karena pialang asuransi dan pialang reasuransi ini kan yang berkaitan langsung dengan kliennya, Pak. Ya. Kliennya dan seperti Bapak sampaikan tadi, bisnis risiko kan, menyalurkan risikonya, memindahkan risikonya ke perusahaan asuransi gitu. Sementara di perusahaan asuransi nanti ada LPP kan, lembaga penjamin polis gitu. Cuman mekanismenya bagaimana, kita juga belum pasti karena belum ada aturannya gitu. Walaupun sudah 3 tahun lewat ini Pak, 2014 dari 2017. Baik, terima kasih Pak Adi Sofyadi untuk bincang-bincangnya pada hari ini ya, sehingga bisa menambah wawasan kita mengenai peran dari pialang asuransi dan reasuransi, dan juga mengenai bagaimana daya tahan dari pialang ini di asuransi. Ternyata masih tahan Pak ya, karena belum ada yang nyerah gitu ya, belum ada yang lempar anduk Pak ya. Jadi masih bisa bertahan. Bahkan sekarang ini sudah mulai biasa karena sudah setahun menghadapi COVID-19, sehingga lebih tenang ya Pak ya, nggak kaget seperti tahun kemarin ya Pak ya. Tenang sih belum Pak, masih deg-degan juga. Nah, maksudnya kalau ini berkepanjangan ya mungkin napasnya juga makin seret Pak. Gitu. Ya, tapi mudah-mudahan dengan ada vaksinasi dan sebagainya ya Pak ya, mudah-mudahan bisa lebih ke depannya lebih bagus lagi. Karena ini memang semua berubah Pak, termasuk kami di majalah juga berubah gitu. Jadi semuanya berubah semua Pak, nggak bisa seperti yang business as usual, nggak bisa Pak. Baik, terima kasih Pak Adi. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan juga diberi rezeki yang baik gitu. Amin. Terima kasih Pak Adi. Demikian Medas Talks, CEO Talks dari Media Asuransi hari ini yang mengambil tema daya tahan dan peran pialang asuransi dan reasuransi di masa pandemik 2019. Mudah-mudahan ada gunanya dan sampai berjumpa di Medas Talks, CEO Talks yang akan datang. Terima kasih.